Sekarang ya jadi badut, saudara. Sampaikan ya sama Saifuddin semua. Sampaikan. Ya, jangan keraskan hatimu. Saya hamba Tuhan yang diurapi tuh. Saya ini hamba Tuhan yang ditahbiskan, nggak main. Ngawur di Saifuddin ini. Kenapa saya berani menyerang Gilbert? Ya, dan nggak sembarangan semua satu-satu saya serangin, enggak, saudara. Ya, saya hanya yang Tuhan suruh saja. Enggak ya, saya enggak. Ya kan? Makanya orang tanya, Pak, kenapa nggak nyerang pendeta ini? Kenapa nggak nyerang pendeta itu? Ya Tuhan nggak suruh kok. Karena Tuhan nggak suruh, saudara. Saya hanya nyerang yang Tuhan suruh. Kalau enggak ya enggak. Tetapi secara umum saya berkata, ini hamba-hamba Tuhan hedonisme, tinggalkan. Yang Gilbert dan yang setipe dengan Gilbert Anda tinggalkan. Kalau enggak, Anda juga akan percuma. Ibadah Anda nggak ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya, tapi memang ya susah ya. Saifuddin, Yosua Tewu, sama Gilbert satu perguruan. Gimana mau bertobat si Saifuddin? Ya memang sulit ya, karena satu perguruan mereka bertiga. Tempatnya di Yusuf Manubulu. Yusuf Manu sendiri kalau ditanyain Alkitab agak ngerti, saudara, kagak bisa jawab. Yang cabut nyawa Yesus kok setan. Karena saya kadang-kadang gaduh-gaduh kepala. Yusuf Manubulu ini, kamu sekolah dulu lah Yusuf Manubulu lah. Ya, ingat nggak awal tahun saya kasih nubuatan, ada hamba Tuhan Ya. nanti meninggal, sama ada hamba Tuhan yang nanti ada masalah keuangan, ya kan? Ya. Terus dia terlibat masalah hukum, tapi sebenarnya bukan karena masalah DPO. Jadian ya, Pak Pariaji sama Saifuddin ya. Pak Pariaji meninggal, ya. Nah, ya, ini. Ups. Awal tahun 2022 saya ada kasih nubuatan ya, 2 ya, bahwa ada hamba Tuhan yang meninggal, hamba Tuhan terkenal, sama masalah keuangan ya. Dan saya bilang ini orang akan kena masalah hukum, tapi bukan masalah keuangan, bukan masalah persekusi sebetulnya, tetapi ada masalah keuangan. Nah kejadian ya, Mariaji meninggal, dan kedua Saifuddin. Saifuddin itu dia itu DPO-nya setelah di Amerika, saudara. Jadi bukan dia bermasalah hukum atau di Indonesia lalu dia pergi, bukan ya, saudara ya. Dan dia ada bermasalah keuangan dengan keluarganya KC. Istrinya KC ngomong ya, saya punya rekamannya, saya punya buktinya ya. Jadi yang katanya klaimnya dia miliaran itu entah kemana uangnya itu, saudara. Lalu dia pergi ke Amerika. Dan saya bilang perginya itu bukan masalah hukum loh. Kasus hukumnya dia itu ya sebetulnya bukan masalah persekusi, tapi dia membuat dirinya di DPO-kan supaya nggak bisa pulang. Ya. Lalu dia fitnah saya, fitnah Yosua Tewu, segala macam ya, dia bikin macam-macam. Ya. Itu terjadi ya yang saya ngomong ya. Mana yang saya ngomong nggak terjadi. Nah, kalau kejadian Saifuddin dengan ini ya, dengan Gratia Pelo ini, ya memang itu ya Saifuddin kan sering bilang, saya tidak berani mengusik hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan loh. Saya seorang pastor yang ditahbiskan loh. Kalau Saifuddin belum pernah ditahbiskan justru. Ya, saya ditahbiskan. Memang Anda jangan mengusik orang-orang yang sedang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya berani sama Gilbert? Berani, karena saya disuruh Tuhan. Kenapa saya berani kritik hamba Tuhan yang lain? Karena saya disuruh oleh Tuhan sendiri. Disuruh oleh Roh Kudus. Disuruh oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan saya memberi contoh yang benar seperti apa. Saya kasih contoh. Nah, kemudian Saifuddin sama Gratia Pelo, dia kan jealous sama saya. Makanya ya kena sial, karena dia berani mengusik saya. Ya, saya nggak main-main ya, makanya saya kan sering bilang, saya ini lagi perang melawan kuasa spirit Babel. Ini perang besar, perang yang sangat besar. Saya korbankan semuanya. Saya harus hati-hati, jaga kekudusan, nggak boleh buka celah. Harus hati tulus, nggak boleh cinta uang. Semua saya jaga, jangan melagrang di tengah-tengah saya. Pasti kamu sial nanti. Sebenarnya nggak cuma Saifuddin sama Gratia Pelo ya, sudah ada 2 yang meninggal. Ya, sudah 2 yang meninggal.
Makanya saya bilang ya, Saifuddin itu kalau mau apapun nggak bisa pulih Saifuddin kalau tidak bertobat minta ampun sama saya. Ya, karena dia dengan sadar mengucapkannya dengan sadar dan dia harus minta pengampunan saya. Dia mau bangkit kayak Pak sulit, saudara, sulit. Tapi kalau dia bertobat, ya, dia minta pengampunan, saya lepaskan berkat buat dia nanti lebih hebat daripada Christian Prince. Langsung, saudara. Oh, saya udah pernah ngalamin ya, ada orang bikin salah sama saya. Nah, saya panggil, kamu sini, cepetan sini. Saya bilang ya, saya mau melepaskan pengampunan buat kamu. Setelah saya lepaskan pengampunan, ya, buat ini ya, istrinya, karena suami udah meninggal. Istrinya sama anaknya 2. Sekarang mereka sukses, saudara. Tadinya mereka, wah, hidupnya kayak makan tanah, saudara. Kayak makan tanah hidupnya itu. Kasihan sekali. Saya ngerti, saudara, sebelum saya berangkat ke Eropa, sebelum istri saya berangkat ke Eropa, kamu temuin dia, panggil. Dia mau nggak? Iya, saya juga mau beresin, cuma saya takut, dia bilang. Kemudian apa, saudara? Ditelepon. Orangnya mau beresin, mau minta ampun, minta maaf sama saya. Sama anak-anaknya, kita doain. Bukan cuma itu, kami berkati dia juga, saudara. Sekarang dia sukses hidupnya, satu keluarga ini sukses, saudara. Beneran ya, saya udah ngelewatin dan saya ngerti. Kapan saya lagi ngomong ya, bener-beneran itu saya nggak main-main ya. Saifuddin ini malah masih ngeremehin juga. Tambah habis nanti, lihat saudara, jangan nggak percaya. Saifuddin tambah habis nanti. Saya bukan menghakimi, ini bener-bener ya, bukan ngutukin juga. Ya, Anda sampaikan ke Saifuddin, ya. Saifuddin tambah habis, nggak akan tambah naik, tambah habis. Jangan nggak percaya saya. Kesombongannya dia itu mungkin habis dia. Semua tipuan-tipuannya, semua kan ya bolak-balik ketipu apa segala macam ya. Saya nggak main-main ya, saudara ya. Nah, ini Gratia Pelo juga sama, ya kan? Gratia Pelo dia harus belajar melihat kebenaran, bukannya malah nyari-nyari kesalahan orang lagi kerja bener malah ya, kita nggak main-main ya. Tapi saya fokus ini dengan Saifuddin karena potensi dan usia dia sudah tua, saudara. Ya, kalau dia mau bertobat cepat-cepat, Tuhan akan pakai Saifuddin. Kalau nggak bisa. Berat, saudara. Berat, ya. Tambah berat, iya, saudara. Akhirnya jadi badut. Sekarang jadi badut, saudara. Sampaikan ya sama Saifuddin semua. Sampaikan. Ya, jangan keraskan hatimu. Saya hamba Tuhan yang diurapi tuh. Saya ini hamba Tuhan yang ditahbiskan, nggak main ngawur di Saifuddin ini. Kenapa saya berani menyerang Gilbert? Ya, dan nggak sembarangan semua satu-satu saya serangin, enggak, saudara. Ya, saya hanya yang Tuhan suruh saja. Enggak ya saya enggak. Ya kan? Makanya orang tanya, Pak, kenapa nggak nyerang pendeta ini? Kenapa nggak nyerang pendeta itu? Ya Tuhan nggak suruh kok. Karena Tuhan nggak suruh, saudara. Saya hanya nyerang yang Tuhan suruh, kalau enggak ya enggak. Tetapi secara umum saya berkata, ini hamba-hamba Tuhan hedonisme, tinggalkan. Yang Gilbert, yang setipe dengan Gilbert, Anda tinggalkan. Kalau enggak, Anda juga akan percuma. Ibadah Anda nggak ketemu Tuhan Yesus, akhirnya, tapi memang ya susah ya. Saifuddin, Yosua Tewu, sama Gilbert, satu perguruan. Gimana mau bertobat si Saifuddin? Ya memang sulit ya, karena satu perguruan, mereka bertiga. Guru satu ilmu, otaknya cuma duit, saudara. Ngomong saya mengakui itu kenyataannya ya. Coba Saifuddin tiap hari ngomongnya duit terus, saudara. Duit buat dia maksudnya ya. Gilbert, Saifuddin, Yosua Tewu sama. Akhirnya Cina, cabul, tiga-tiganya sama, saudara. Siapa bilang Saifuddin nggak pernah cabul, saudara? Saifuddin cabul juga, sama saja, saudara ya. Tobat Saifuddin. Kalau Saifuddin tidak bertobat, kamu kira bisa bohongin Tuhan? Ya kan? Kamu cabul, kamu udah minta ampun sama Tuhan belum? Ya, cuman karena nggak ada yang bongkar kamu saja, ya, nggak ada yang bongkar saja. Cuman kamu tega bongkar si Yosua Tewu kan? Sama-sama cabulnya, ya. Kalau kamu nggak bertobat, lihat, nggak tambah benar, tambah remuk. Ya, lihat ya, banyak pendahulunya Saifuddin, murtadin yang katanya dari Islam, di tengah jalan mereka berzina dan mereka menyalahgunakan keuangan itu ya. Habis, saudara. Malah fitnah-fitnahan ya, akhirnya habis. Matinya pun nggak enak, saudara. Tambah habis. Jangan sampai sama ya, Saifuddin bertobat ya sebelum terlanjur, dan kalau kamu bertobat, Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa. Saya nggak main-main ya, serius ya, saya nggak urusan ya.
Di sini keuangan jelas. Belajarlah sama saya, Saifuddin. Saya lebih senior dari kamu, ya. Saya pendeta sejak 99, saudara ya. Saya melayani Tuhan, saya sudah penginjilan di terminal sejak saya SMP kelas 3. Itu tahun 90. Saya sudah khotbah di terminal, saudara. Ya, saya sudah khotbah dari sekolah-sekolah persekutuan doa. Ya, saya nggak main-main ya. Saifuddin, ya, dengarkan seniormu ini bicara. Kamu tidak bertobat, habis kamu. Ya, itu pesan buat Saifuddin. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, semua yang kamu tuai hari ini bukan pencobaan dari Tuhan. Nggak ada Tuhan kasih pencobaan. Karena kamu menuai apa yang kamu tabur. Ya, bukan karena orang Islam, bukan. Tapi karena kamu mengganggu ya orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, dan kamu sendiri hidupnya dalam ketidakkudusan dan ketidaktulusan, nggak beres masalah keuangan. Ya. Nah, yang kedua tadi di Ardo tadi masalah ini ya, masalah yang semua persekusi yang kita persekusi tadi ya, masalah persekusi. Nah, ini kita mau cerita lagi. Saifuddin ini sebentar ya, Saifuddin ini adalah produk pembodohan dogma ya. Produk dari pembodohan dogma gereja Bethel Indonesia. Sehingga jadilah orang kaya Saifuddin. Oh, enggak perlu sekolah teologi ya. Tolong saudara. Ya, Anda mau belajar, saya nggak ngerti ya. Bahkan murid-murid Yesus saja belajar, saudara. 3,5 tahun belajar sama Yesus, sama sang guru agung ini, saudara. Belajar, bukannya nggak belajar, belajar formal itu. Tiap hari diajarin. Ya, Anda kalau nggak belajar, saya nggak ngerti deh. Anda mau ngajarin apa sama orang? Ditanya Alkitab kagak ngerti, akhirnya Anda cuma ceritanya Islam doang. Makanya kalian, para orang-orang yang dari Islam, jangan sok-sokan deh berapologet kalau Anda belum belajar teologi. Serius ya, saya ngomong keras sekali ya. Ntar kayak Yusuf Manubulu, ya, agak sekolah teologi, ya, ditanya kagak ngerti, akhirnya produknya itu tadi, Yesusnya kawin punya anak kembar. Aduh, si Vera siapa lagi tuh? Serius ya? Oh, saya mah tembak saya terang-terangan aja saudara ya, supaya Anda jangan dibully sama orang Islam. Karena orang-orang Islam ini menggunakan kesalahan-kesalahan yang konyol seperti Yusuf Manubulu ini, yang mempropagandakan Vera, Ibu V sama siapa lagi tuh ya, banyak orang itu ya, orang-orang sesat-sesat itu semua bermunculan semua dari dapat tempatnya di Yusuf Manubulu. Yusuf Manu sendiri kalau ditanyain Alkitab agak ngerti, saudara, kagak bisa jawab. Yang cabut nyawa Yesus kok setan. Karena saya kadang-kadang gaduh-gaduh kepala Yusuf Manubulu ini. Kamu sekolah dulu lah Yusuf Manubulu lah. Aduh, sambil sekolah kan bisa. Kamu dulu sudah saya ingatkan, kamu sekolah dulu yang benar, sekolah teologi. Murid-murid Yesus itu sekolah teologi 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun 24 jam sekolahnya. Saya pun sekolah teologi, saudara. Saya kejar. Ya, serius ya, sampai hari ini saya masih sekolah teologi, saudara. Sekolah teologi itu nggak ada habisnya, saudara. Kalau Anda ingin tahu banyak hal itu nggak ada habisnya. Ya, kan Anda harus punya orang-orang yang ngajar yang benar. Ngerti ya, saudara ya? Banyak orang kasih channel-channel, kasih kesaksian-kesaksian, akhirnya jadi bulan-bulanan orang Islam. Karena itu bukan ajaran Tuhan Yesus, tapi kamu yang entah kenapa kamu bisa begitu ya, percaya orang-orang begituan. Saya mah begitu si Ibu V Hamdan itu datang ke sini langsung saya tolak. Ya, begitu masuk ke Yusuf Manubulu udah saya ingatin juga tuh ya. Berapa kali saya ingetin Yusuf Manubulu itu hati-hati ya. Bandel sih ya. Kenapa? Karena dia karena kebodohan orang Kristen sendiri yang tidak punya dasar teologi yang jelas. Ya, siapa orang bisa bully Muri Wali? Walaupun Muri Wali begitu ya, tapi siapa yang bisa bully Muri Wali? Dia dasar teologinya jelas, saudara. Saya pun ya tidak setuju dengan Muri Wali, tetapi dia punya dasar teologi yang jelas, saudara.
ya kan? Harus jelas, saudara. Walaupun saya tidak setuju sama sekali dengan teologi Muriwali, ya, dan ya saya bisa bully dia, tapi saya nggak mau ya, dan ya kita harus masing-masing pada duduk pada ininya kita sendiri. Boleh nggak berbeda? Ya boleh, itu kan tafsir, ya sebatas tafsir. Jadi kalau kamu tidak sekolah yang benar, nggak jelas, ya akhirnya kayak dibully kayak si Yusuf Manubulu ini, akhirnya seakan-akan itulah Kristen kan. Padahal yang Yusuf Manubulu ajarkan itu bukan Kristen, itu ajaran Buddha di mana? Nggak ada di Alkitab, saudara. Yesus dicabut nyawanya sama setan, sama ibu V bertop apa itu nggak tambah benar, tambah sesat, saudara. Makanya sekolah teologi yang benar, ya, sekolah teologi kami buka seminari online, ya. Oh, saya doktor teologi jelas, saudara ya, tapi saya tidak bisa katakan sudah di mana ini. Repot, hanya orang-orang tertentu yang saya kasih tahu, ya. Saya dari sini dulu Pak Mangapul Sagala saya kasih tahu dari sini, ya, hanya orang tertentu yang saya kasih tahu, ya. Kayaknya Muriwali pernah saya kasih tahu juga deh dulu ya, dulu sekali waktu pertama kali debat ya. Saya dari kampus ini, hanya orang-orang tertentu karena masalahnya kan terus dipakai buat nyerang ya. Kampus saya pernah diteror soalnya ya dulu ya, pernah sempat ada yang masuk ya. Oke ya, ini Sarah siapa nih?